sang juara dunia Paralimpik Olimpiade kemarin dengan 2 emas, 1 perak adalah prestasi yang luar biasa membanggakan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Indonesia pada khususnya. Sehingga Bapak Presiden Joko Widodo mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada beliau. Kita akan berbicara dengan Liani, pemirsa, bagaimana apa sebenarnya profil Liani Oktila itu dan di mana beliau dilahirkan. Kita saksikan bersama-sama di channel YouTube Yalis Sapol PP. Oke, kita sudah kehadiran sang juara dunia Liani Oktila Ratri. Selamat pagi Atri. Pagi Bang. Selamat pagi Atri, sudah meluangkan waktu untuk para subscriber YouTube Yalis Sapol PP untuk mengulik sisi Atri itu, siapa itu Atri sebenarnya dan di mana Atri itu dilahirkan. Atri berasal dari mana? Berasal dari Siabu. Siabu ya. Sebenarnya kalau kata-kata Atri itu kan nama Atri itu kan nama panggilan kecil tuh. Nama panggilan aja untuk orang Siabu, untuk masyarakat di sana. Cuma kalau orang di luar kan mengenalnya mungkin lebih ke Liani atau Ratri gitu. Ratri ya. Nama di Siabunya Atri. Atri, gitu ya? nama di Siabunya Atri. Jadi kalau orang-orang di Jawa sana nggak tahu Bang kalau nama panggilan saya itu Atri. Atri itu memang asli Siabu atau gimana itu Tri? Papa asli Jogja, Asli Jogja. Mama asli Padang, Sumatera Barat. Cuma saya dilahirkan di Siabu. Di Siabu Kami ya? semua dilahirkan di Siabu. Di Siabu ya. Atri tertarik ke dalam dunia badminton ini Atri. Yang sebelumnya Atri adalah atlet yang badminton yang pada umumnya gitu. Dan akhirnya nama Atri itu dikenal oleh dunia di sini gitu. Kenapa tertarik di dunia badminton ini Atri? Tertariknya bukan lebih ke diri sendiri ya Bang sebenarnya. Tapi kalau tertariknya itu adalah support orang tua sejak kecil. Karena kalau di masa kita kecil dulu kan kita nggak mungkin ya berpikir untuk menjadi seorang atlet atau gitu. Cuma waktu itu papa, mama itu ya istilahnya main badminton di depan rumah. Papa tuh main sama orang-orang di kampung itu. Saya juga, papa ngelihat di situ saya ada bakat. Ngelihat, oh ikut bergabung main, ada bakat. Nah mulai di situ papa mulai apa? Mulai terus nih digiatkan, jadi latihan terus, ngundang-ngundang orang-orang di kampung itu, pemuda di kampung itu untuk main badminton. Jadi bukan lebih keinginan diri sendiri, bukan. Berarti sudah dibentuk oleh bapak, anaknya ini harus menjadi atlet gitu? Enggak Bang, bukan menjadi atlet. Jadi papa itu gini, karena ngelihat waktu itu saya juga ikut-ikutan main di depan rumah, di lapangan terbuka yang dibuat papa. Jadi papa tuh ngelihat ada bakat anaknya, ada bakat anaknya. Daripada anak saya seperti orang-orang di luar lainnya yang tidak olahraga, paling tidak anak saya dengan olahraga sehat. Nah gitu. Atri anak sulung ya? Enggak, anak nomor 2. Anak nomor 2 ya. Jadi Tri, Atri sudah terlihat oleh bapak ada talent di sini gitu. Seperti apa manajemen bapak untuk menjadikan Atri saat ini gitu? Jadi yang ya benar sih mungkin perjuangan papa waktu itu adalah istilahnya yang melihat nih ada pertandingan waktu itu Bang, waktu itu dulu tuh namanya kalau nggak salah tuh Porseni, usia dini, nama-namanya belum ke Popda Bang, soalnya kan masih SD ya. Jadi ada kejuaraan usia dini. Nah papa, saya mewakili sekolah tuh, mewakili kecamatan. Di SD-nya itu Di ya? SD, mewakili kabupaten dan bahkan mewakili nasional. Dari situ papa udah mulai nih, bisa memanggilkan sparring yang dulunya hanya teman-teman di kampung itu sendiri, pemuda-pemuda di kampung. Lama-lama papa udah mulai ngambil sparring dari Bangkinang, kan jauh tuh ke dalam. Jauh tuh ke dalam ke Siabu sana manggil. Terus lama-lama ya berapa banyak lah orang di situ yang istilahnya nggak hanya main cuma-cuma Bang, ya dikasih uang rokok lah. Atau istilahnya uang bensin sama papa. Untuk latihan kami di kampung waktu itu kan di lapangan terbuka, kita kan susah ya Bang untuk nyari kok. Yang saya ingat itu papa untuk membeli satu raket aja butuh kerja keras nih. Butuh kerja keras ya. Saya menyisihkan sebagian tabungannya untuk beliin saya raket waktu itu. Tapi saya masih pakai raket yang masih ada pakai T lah yang masih waktu itu mereknya, menyebut merek nggak apa-apa ya, Morris kalau nggak salah. Nah masih seperti itu, kok nggak punya Bang, kok nggak punya, settle koknya itu nggak punya. Papa itu setiap ada kejuaraan, papa minta-minta kok di kok bekas itu ya. Di gor seberang, di gor Bangkinang, papa minta-minta kok itu, dan itu saya menyaksikan sendiri gimana papa sulitnya papa untuk kami bisa latihan di tengah kok bekas, karena pada waktu itu kalau kita hanya meminta kabupaten untuk membantu. Sekarang saya baru sadar sulit untuk mungkin kabupaten, bukan waktu itu mungkin saya gini ya, kok kabupaten nggak ada membantu saya sih gitu. Cuma mungkin kan semua ada prosedurnya, semua ada prosedurnya. Nah waktu itu mungkin saya lebih ke papaku berjuang sendiri untuk kami bisa latihan, sedangkan pemerintah nggak ada yang membantu, Pemda nggak ada yang membantu. Saat itu Tria. Di saat itu dan beberapa juga mungkin saya lebih kenal individual sama beberapa pejabat di kabupaten waktu itu, mungkin beliau yang lebih kasihan terus ngasih beberapa
mungkin beberapa uang untuk beli kok, untuk membeli ya sepatu. Tapi bukan lebih ke apa? Mungkin bukan lebih ke Support secara total gitu ya. cuma mereka karena tahu giginya apa-apa, nah mereka memberikan saya pribadi, secara pribadi gitu. Atri melihat sosok seorang papa adalah mungkin orang yang paling berperan penting di dalam karir Atri saat ini gitu. Mendengar kabar wawancara Atri dengan para yang lainnya adalah papa adalah orang yang nomor satu. Sehingga Atri pulang dari meraih emas kemarin, Atri sampai sujud ke kaki papa. Segitu hormatnya kepada seorang papa. Papa ini latar belakangnya muda dulu Atri. Apakah juga seorang atlet badminton atau dia sudah punya lisensi untuk badminton atau seperti apa itu? Atri? Bukan, Bang, Sehingga bisa menjadikan Atri wow kayak gini. Gitu. Enggak, jadi sebenarnya perannya tuh sama Bang. Papa sama mama tuh perannya sama. Dua-duanya iya. Sama. Papa orang yang keras di lapangan, sedangkan mama yang meluluhkan hati kami di belakang ketika kami jenuh latihan, ketika kami marah atau ketika saya dihukum terus menerus ya, kita kan nggak terima dalam keadaan kita masih kecil, kehilangan masa kecil dan kita dilatih sekeras itu. Nah, mama adalah orang di belakang yang selalu saya ya sabarlah nak, ini kan demi kebaikan kamu, apapun yang papa lakukan itu demi kamu. Misalnya mama kan orang di balik layar yang seperti itu ya, sedangkan papa yang selalu di luar yang kelihatannya seperti itu. Tapi papa itu dulunya adalah mungkin lebih ke atlet bola. Papa pemain sepak bola, pemain sepak bola, tapi karena anaknya cewek semua, nggak mungkin kan olahraga sepak bola sekarang sudah ada, cuma waktu itu mungkin papa nggak terpikir untuk menjadi sepak bola juga, rasa saya nggak mungkin, sedangkan anak-anaknya yang cowok aja main bola dilarang Bang. Iya, dilarang ya? Dilarang, saya takut beliau itu takut kalau anaknya nanti cedera atau segala macam di sepak bola. Jadi papa latar belakangnya dulu ya pemain sepak bola yang saya tahu, terus papa juga pernah menjadi apa ya, tentara. Papa tentara ya? Tentara pensiun dia? Sepertinya enggak Bang. Enggak ya? Berarti berhenti gitu aja gitu berhenti. Ya? Berarti papa berhenti dari kesatuan dan ingin menjadikan anak. Pernah abang mendengar satu kata dari teman dekat Atri gitu. Jangan marah kalian begini, saya beginikan kalian. Karena dengan inilah kalian nanti berkarir dan dengan inilah kalian makan. Iya, bukan betul, begitu ya? betul Bang. Jadi kalau di zaman dulu saya mungkin lari-lari, saya masih kecil tuh lari ke Simpang Siabu yang itu jaraknya 11 km, mungkin banyak Bang. Banyak orang-orang sekitar, aduh kasihan dia nengok mereka masih kecil disuruh lari gini-gini. Nah papa itu yang nggak mau, saya begini cara aku mendidik mereka. Aku nggak mau anak-anakku seperti orang-orang lainnya pada umumnya di kampung yang setelah mereka remaja mereka hanya merokok, nggak punya kerjaan, nggak punya talenta. Nah anakku harus berbeda. Itulah sosok dari seorang papa gitu ya. Beralih ke karir Atri saat ini, tadi SD Atri porseni gitu, apa gitu. Masuk ke profesional itu prosesnya seperti apa Atri? Jadi begini, kalau dulu di zaman saya SD, SMP, mungkin ya hanya mengikuti event itu ya sekelas event-event di sekolah Bang. Jadi ya porseni, popda, usia dini, hanya event di sekolah. Nah pas tamat SMP, papa bilang waktu itu kan, saya kan anak nomor 2 dari 10 bersaudara. Papa bilang, misalnya nggak ada sekolah, adik-adikmu masih banyak. Nggak ada sekolah, sedangkan saya keras mau sekolah. Mau ke SMA, kuliah? pengen ke SMA dong Bang, itu saya masih SMP. Saya pengen ke sekolah, jadi papa bilang, ya kamu harus nyari batu loncatan supaya kamu bisa sekolah, soalnya anak saya banyak. Iya. Anak saya banyak gitu. Adikmu ada 8 gitu ya? Nah puji Tuhan itu, saya itu di Pekanbaru, saya ikut event di Pekanbaru, ada seorang bapak, istilahnya dari orang Batak yang marga Lehuta Soid. Waktu itu ngangkat saya sebagai anak, sekolah di Pekanbaru, saya baru masuk klub. Masuk klub di Pekanbaru. Di Pekanbaru saya masuk klub, dari situ nama saya sudah saya udah menjuarai tingkat Sumatera. Itu masih normal ya, Masih normal. Jadi saya udah juara-juara di situ. Saya batu loncatan saya buat adik-adik. Saya melalang buana di kota Pekanbaru, di kota ini di SMA. Adik saya sebagian ada yang SMP, ada yang SD. Saya cuma bertekad nanti ketika saya sudah bisa berdiri sendiri di kota Pekanbaru ini, saya akan bawa adik-adik. Dan terbukti sih semua adik-adik saya sekolah di Pekanbaru semua. Kenapa saya nggak sekolah di Kampar Bang? Kita realistis. Realistis ya? Ya, adik dari saya sampai adik-adik, bahkan sampai saya S2, saya sekolah itu tanpa biaya sama sekali. Tanpa biaya? Kita dibeasiswakan, kita diundang oleh universitas, otomatis itu kan Bang yang kita kejar. Kalau saya bertahan di Kampar nih dengan mengandalkan apresiasi dari Kampar atau perhatian dari Kampar, kita nggak bisa Bang. Kampar bukan hanya memikirkan saya sendiri. Iya. Banyak masyarakat, banyak atlet. Sedangkan Kampar adalah menurut saya itu kabupaten yang benar-benar banyak atlet bertalent di sana. Cuma wadahnya belum tepat. Iya. Nah, maksudnya banyak sekali atlet-atlet, bahkan bukan hanya di bidang olahraga ya. Menurut saya Kampar itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman itu sendiri, menurut saya ya udah kita sampai di situ aja. Saya waktu itu
Saya sampai merinding karena saya benar-benar karena saya memang benar-benar saya berani nih ke Pekanbaru. Saya berani ke Pekanbaru, saya harus walaupun susah senangnya saya di Pekanbaru, saya harus bisa sukses di Pekanbaru. Di sekolah SMK saya dapat beasiswa. Di Yayasan Cina dapat beasiswa. Ketika kelas 2 saya menarik adik saya dari SMP. SMP di Kampar. SMP di Kampar, tamat SMP semua saya bawa ke Pekanbaru. Saya bilang ke setiap klub yang narik saya di Pekanbaru, saya bilang, saya mau tanding tapi saya mau adik saya dibawa. Iya. Jadi harus sepaket. Harus sepaket gitu. Lama-lama adik saya semuanya di Pekanbaru. Sampai yang bungsu juga di Pekanbaru. Begitu cara kami waktu itu ya, kalau mungkin untuk sekarang itu masalah biaya sekolah mungkin bukan hal yang sulit kalau sekarang Bang. Iya. Tapi di saat itu untuk sekolah yang menggratiskan kami sekolah itu yang kami cari. Supaya kami tidak menyulitkan orang tua. Karena memang benar Bang, kalau papa mungkin bukan dari orang yang, mungkin papa termasuk orang yang berada di sana. Tapi papa bertekad gini, kalau kalian mau sekolah, ya kalian berusaha. Papa tidak mau saya mengeluarkan uang untuk sekolah. Karena sekolah itu menurut papa saya itu adalah nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4, nggak begitu penting sekolah. Dan sedangkan saya adalah orang yang mengutamakan pendidikan. Seberapa pintar Sudah pun, kontras ya waktu itu ya dengan papa ya. udah. Seberapa penting pun kamu, seberapa hebat pun kamu di dunia olahraga, pendidikan jangan sampai ketinggalan. Nah, saya selalu nggak mau adik saya itu pendidikan olahraga hanya olahraga aja, saya nggak mau. Tetap harus sejalan dengan sekolah. Makanya adik tetap aja sampai sekarang, walaupun sebagian sudah menikah, tetap aja mereka sekolah. Karena bagi saya ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita gitu. Terus Atri, kita kembali ke dalam ke masa-masa yang membuat Atri lagi-lagi down saat itu dengan ada kejadian yang sudah Atri bilang ke media-media lain gitu. Seperti apa kondisi psikologi Atri waktu itu? Saat itu ya. Jadi pas kecelakaan Itu pulang dari Porprov itu ya. Dari mana Atri? itu tuh persiapan itu waktu itu ada Sirnas Bang. Sirnas di Kota Pekanbaru tahun 2011. Di Sirnas itu. Jadi saya pulang, saya kan sama adik-adik, saya bawa adik-adik, saya pulang. Hari itu saya bilang sama adik-adik, kalian naik mobil aja. Padahal saya terbiasa naik motor tarik 3 sama adik-adik Bang. Pulang Terus ke saya selalu bawa Siamu adik, ya? iya mau pulang ke Siamu. Hari itu saya bilang, kalian naik sama papa aja, naik mobil aja, saya naik motor sendiri. Atri pulang sendiri ya? Naik motor sendiri. Nah waktu itu saya sebenarnya mungkin ya kesalahan karena teledor atau nggak berhati-hati ya. Sebenarnya di batalion itu kan jalan lurus itu Bang. Lurus aja. Lurus, cuma lengah saya itu padahal saya menengok speedometer kalau motor Satria F itu kan analog digital kan biasa. Nah, yang saya lihat tuh cuma di situ 69 70 69 70. Jadi saya nengok langkah itu sambil ngegas, saya nengok itu Bang. Jadi melamun di situ. Pas ketika saya nengok ke depan tuh udah ada mobil. Jadi mobil itu memang di jalur saya Bang. Mobil itu berhenti di jalur saya kan jalan lurus itu kan. Nah, saya kecelakaan, saya keplanting. Itu adik-adik sama ayah udah sampai ke Udah, Siabu, udah masih di aman. belakang, udah. Udah nyampe duluan. Udah Saya itu nyampe. kalau pulang itu Bang saya mampir-mampir. Saya kan juga hobi naik motor, saya tukar-tukar motor sama kawan-kawan. Tomboy sedikit gitu ya. Jadi itu pun nggak motor saya, yang saya kecelakaan motor temen. Jadi saya motor papa waktu itu saya pengen motor gede, dibeliin papa motor apa ya? Pokoknya nggak motor gede, sedangkan saya suka pakai motor gede. Udah jadi sama papa naik, saya naik itu sendiri, motor kawan tuh Bang. Iya. Motor kawan, kecelakaan juga. Saya ngelihat, saya gerakin kan saya pakai jaket terus kan Bang. Zaman dulu saya pakai jaket, pakai training terus. Saya lihat kaki gini, nggak gerak kakinya Bang, cuma kaki saya udah balik, udah gede gitu kan. Jadi training itu ketat Itu jadinya. kaki kiri Atri ya? Kiri, saya lihat gini, yang ngangkat cuma bagian ini ke atas. Jadi kan kaki udah begini Bang. Saya lihat ini udah gini aja kakinya, tulangnya. Iya. Terus saya lihat tangan juga udah balik, tapi ya udah bengkak juga. Tangan kanan ini ya. Terus saya ngambil handphone, kan udah banyak orang tuh Bang, tentara-tentara di situ, sebagian saya kenal semua. Aduh dek kata mereka kan, udah Bang nggak apa-apa, ambilin aja tas saya. Atri masih dalam keadaan sadar ya? Saya nggak Bukan pingsan koma Bang, ya? enggak ada koma Bang. Tas saya kan keplanting Bang, saya bilang, kan ada yang kenal situ kan, saya bilang, bang tolong ambilin tas saya aja. Diambilin, saya nelpon sendiri Bang. Pak Atri kecelakaan. Saya telepon kawan-kawan, bro aku kecelakaan di sini nih, kecelakaan di sini. Jadi kawan-kawan pikirnya bercanda. Ya gimana, mau aku bawain kain kafan atau gaun? Ada kawan waktu itu. Kata Kita kawan, biasa bercanda lah. karena gitu. biasa masa iya kecelakaan kok nelpon sendiri kan gitu. Saya telepon itu Bang. Nah setelah itu mama datang, papa datang. Mama papa datang itu Bang dilihat ngelihat keadaan saya yang kayak gitu, darah kan juga banyak Bang, karena dari kepala juga ada kan. Mas saya Tapi nggak untung pingsan. pakai helm ya Tri ya? Enggak Enggak juga pakai Bang. helm ya Tri ya? Enggak, itu karena bandelnya di saat itu lah Bang, di masa-masa itu kan. Jadi papa Itu sekitaran 17 tahun, 18 21 tahun. 21 tahun ya. Ya 21 tahun nggak salah. Jadi papa mama itu datang. Salutnya saya sama beliau itu adalah mama papa saya itu nggak nangis sama sekali, bahkan mama saya masih senyum.
Mama saya itu masih bilang sama saya gini, gimana nak, sakit nak? Iya. Tapi mama saya nggak menetesin air mata sama sekali. Itu tujuannya mungkin Atri biar semangat dia. Supaya saya semangat. Padahal saya tahu gimana hancurnya mama sama papa. Selagian waktu itu kan saya andalannya bang. Saya andalan papa mama di Pekanbaru lah yang bawa adik-adik, yang ujung tombak beliau ya kan. Terus ketika saya kecelakaan, tapi mereka nggak ada isinya. Nangis nggak ada. Mama pun senyum, gimana nak, sakit nak? Gitu kan. Enggak, santai aja, cuma saya lapar, saya bilang gitu kan. Udah diambil, kan orang yang nabrak itu membawa saya ke rumah sakit bang. Saya sampaikan. Oh langsung nggak lari orangnya ya? Enggak, nggak dibawa bisa ke- lari bang, tentara kok di kerubuk Oh, iya. tentara kok bang. Nggak bisa lari. Papa saya bilang, nggak usah bawa ke sana. Ini memang jalan anak saya seperti ini. Kalau memang Tabah papa. ini takdir anak saya. Nggak pun nabrak bapak, mungkin nabrak pohon anak saya juga bakal seperti ini kalau memang jalannya seperti ini kata papa. Dengan jawaban papa kayak gitu mungkin sebagian keluarga ada yang kecewa mungkin kan. Loh Pak, seharusnya kan ini bisa dibawa ke rumah sakit, Iya. diobatin segala macam yang layak atau dia kena ganti rugi gitu kan. Enggak bang. Jadi papa saya cuma bilang, udah Pak santai aja. Bapak kesini ngelihat anak saya aja saya sudah senang. Kata bapak ke yang menabrak. Iya yang nabrak. Jadi orang itu saya diminta untuk jenguk saya beberapa kali gitu. Tapi saat itu perasaan saya ngedown atau gimana enggak ya? Enggak ya Tri ya? Enggak. Jadi waktu pas kecelakaan itu mungkin karena pas di saat kecelakaan itu saya ngelihat berapa banyaknya antusias kawan-kawan, teman-teman. Jadi rumah saya itu nggak pernah sepi. Iya. Rumah saya seperti orang beralek, ramai terus. Di situ saya ngerasa ketika di titik terendah aja, ketika saya mengalami kecelakaan aja, banyaknya orang peduli. Itu jadi nggak membuat saya istilah apa bang? Down atau depresi seperti teman-teman pada umumnya ya. Enggak, karena memang benar-benar support orang sekitar sih banyak. Jadi intinya Atri tidak down gitu. Tetapi tentunya Atri tidak merasa kecewa karena kakinya yang patah Enggak, itu gitu. enggak bang. Jadi Enggak ya? dari awal saya kecelakaan saya nggak pernah merasa kecewa. Nggak merasa kecewa ya? Saya nggak Karena pernah. memang sudah segitu adanya gitu kan. Oh, Dari saya support berusaha dari gini, seorang saya tua. berusaha bersyukur yang saya pikir waktu itu di usia saya seperti Ya, itu. apa yang ada di pikiran? Yang ada saya pikirkan adalah kuliah saya harus cepat selesai. Itu masih ngambil S1 ya? Iya S1, karena saya nggak bisa, mungkin yang terpikir sama saya nggak bisa olahraga lagi. Iya, sudah terkuburlah impian untuk olahraga. Tetapi Atri karena mengutamakan pendidikan, bagaimana kuliah saya bisa selesai gitu. Gimana caranya sekolah saya bisa selesai? Jadi papa langsung ngambil raket yang biasa papa belikan waktu itu dengan susah payah raket itu. Walaupun setelah itu tuh saya raket banyak banget bang, jatah udah banyak banget. Raket pertama kali yang papa belikan mahal sama papa digantung. Digantung ya. Anak saya sudah selesai nih, nggak bisa main badminton lagi. Sudah kayak gitu papa. Papa sudah kayak itu. Jadi yang buat saya down itu bukan lebih ke keadaan. Kalau menurut saya keadaan saya nggak ada yang berubah. Iya. Patah, sakit, pincang itu nggak ada yang berubah. Nggak ada Toh yang penting itu adalah mungkin lebih ke cara berpikir saya. Cara Cara berpikir. berpikir saya masih baik-baik aja gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Yang buat saya down itu salah satu teman saya dari Bangkinang datang ngomong, bro tahu nggak tadi papamu bilang ke aku, aduh kamu tahu nggak gimana stresnya aku ngelihat dia yang biasanya kemana-mana dan sekarang dia harus terbaring di situ, sedang aku tuh berasa ujung tombakku patah. Di situ saya baru oh ternyata papa itu yang biasanya karaokean tiap hari menghibur saya, ternyata dia lagi menghibur hatinya sendiri. Nah itu saya bilang lah kawan-kawan baru tahu saya kalau papa saya ternyata sedih itu gitu. Sampai papa dibilang lah teman-teman bang, kalau kami datang kami ngeliat nih papamu merenung di sana, mamamu merenung di sana. Saya kan nggak bisa lihat bang, orang Iya, saya di kamar sendiri, Di kamar sendiri terbaring. di kamar terbaring. Kawan-kawan kalau datang langsung ke kamar, gak itu cowok cewek langsung ke kamar. Jadi saya nggak pernah tahu kalau beliau misalnya mama sama papa tuh tegar aja di depan saya. Iya. Saya taunya karena kawan yang ngasih tahu malahan. Soalnya kalau saya sendiri nggak merasa, oh habis nih saya, enggak. Waktu itu. Jadi Ti, berapa lama jeda waktu itu ya Asti istirahat total dalam dunia badminton waktu itu? Bed restnya sama sekali nggak gerak di kasur itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan, di masuk bulan 4 saya udah bisa jalan normal bang. Normal kembali ya. Jadi obat usahanya Alternatif aja ya di Papa kampung? sendiri. Papa sendiri yang langsung ngobatin gitu ya. Makanya papa nggak mau bawa ke rumah sakit, bawa aja pulang, saya sendiri yang nangani. Saya udah bisa jalan sendiri di bulan keempat, bulan kelima tuh saya sudah bisa pakai tongkat, saya udah bisa lari seperti biasa. Waktu itu saya ingat itu ada apa lindu tuh bang, gempa kecil itu Iya. di Sumbar itu. Ada lindu, nah itu kan getar, rumah saya kan getar itu bang, apa maksudnya gini, goyang. Saya bisa jalan seperti biasa, udah jalan seperti biasa. Papa bilang, tadi jangan pernah naik motor lagi, kakimu belum begitu kuat. Oh iya pak, tapi karena nakalnya waktu itu di usia segitu bang, di usia segitu bosan di rumah, aduh papa nggak ada. Saya bosan di rumah, ada motor bang. Gas lagi. Gas lagi bang. Aduh, Atri. Saya gas lagi, saya balik ke rumah kawan. Yang buat saya jatuh lagi tuh ngelihat papa bang. Waduh, pas mau pulang, papa udah depan rumah, misalnya gitu loh. Di dekat lapangan badminton, tapi lapangan badminton.
nampak papa kaget bang. Jadi gasnya itu mati bang. 4 bulan ini ya? Udah 4 bulan pasca Udah jatuh ya? 5 bulan lewat lah. 5 Soalnya bulan. saya udah bisa jalan. Mm. Nah motornya jatuh, saya ketimpa motor lagi. Aduh. Papa datang, gimana kakimu? Karena terlalu takutnya sama papa, saya bilang baik-baik aja kok pak. Padahal di situ saya dengar bang, kaki meledak gitu terasa. Terasa gitu ya? Terasa bang, terasa baik-baik aja kok pak. Depan papa saya masih bisa jalan bang. Mm. Biasa papa, oh ya udah soalnya papa bilang kalau sempat kakimu kena lagi, udah nggak akan bisa diobati secara alternatif. Soalnya itu udah patah, jatuh lagi gitu kan. Enggak kok pak, enggak baik-baik aja gitu bang. Berapa lama dari situ kan saya ngerasa sendiri bang, kaki ngilu, ngerasa. Saya pergi periksa sendiri bang ke awal bros. Udah nggak curhat ke papa lagi tentang Enggak, sakit-sakit? kok semuanya enggak, ke papa, ke mama, ke adik-adik enggak. Saya pergi sendiri ke awal bros. Saya nanya-nanya ke orang, oh kalau ke kaki itu tujuannya kemana sih? Saya mau periksa gini nih. Mereka bilang, oh itu tujuannya ke ortopedi, namanya dokter ortopedi. Oke, saya ke awal bros, saya lihat sendiri. Dilihat hasil ronsennya sama dokter. Jadi saya ngeliat kaki saya udah gini bang, jadi tulangnya itu udah gini. Saya pikir, berarti itu yang buat kaki saya kok jalan sakit. Lagian papa tuh nyuruh saya pakai tongkat terus bang. Saya nggak mau pakai tongkat. Jadi tongkat, jadi tongkat itu saya titipkan sama Tontong di Bangkinang bang. Bro nitip tongkat, saya pergi aja. Ya, yang penting dari rumah bawa tongkat. Nah, sampai di mana saya titipkan sama orang. Di awal bro saya lihat itu, saya baru, aduh kaki saya seperti ini yang buat sakit. Tambah kalau kata-kata dokter waktu itu yang saya ingatnya kan, kalau enggak segera kamu operasi, ini akan bisa mengakibatkan kelumpuhan tulang belakang, pengapuran sama segala macam. Wah di situ saya sedih, nggak tahan sendiri kan bang, nggak tahan ngerasa sendiri. Baru saya bilang ke mama, ma ini loh hasil ronsen saya ternyata kakinya seperti ini, jadi tulangnya seperti ini ma. Itu yang buat saya ngerasa sakit terus gini-gini. Ma ya gimana nggak ngomong sama papa nak gitu. Enggak bang, saya sampaikan enggak. Jadi dioperasi ya? Enggak Ya. sampai sekarang kan enggak. Puji, memang bantuan Tuhan yang luar biasa Tri ya. Jadi gini bang, dari yang selisih hanya 1,5 cm waktu itu diukur, sekarang jadi 11 cm. Berapa senti sekarang? 11 cm bang. 11 senti ya. Jadi saya nggak bilang nggak ini tetap kayak gitu aja. Saya nggak mau nanti papa terlalu khawatir. Iya. Saya tahan aja bang, sakit saya tahan sampai akhirnya saya baru tahu ada olahraga difabel ini. Itu di tahun berapa itu? 2012. 2012 ya. Gimana proses masuk Astri ke dunia difabel ini? 2012 itu beberapa pengurus dari NPC Indonesia itu NPC itu kan organisasi olahraga ini. Iya. NPC itu datang ke rumah. Saya mereka dengar Ke rumah kabar. Siabu, ke rumah Siabu. Mereka dengar ada atlet yang kecelakaan, bekas atlet yang kecelakaan. Berarti gimana kita tuh? dicari sama orang. Dicari. Nah, jadi luar biasanya organisasi ini gitu nih, ngelihat ada potensi, ada yang kecelakaan mungkin bisa membantu, mereka datang. Papa saya bilang, oh enggak, anak saya udah nggak main bulu tangkis lagi. Anak saya nggak cacat kok gitu. Papa bilangnya gitu kan, anak saya nggak. Oh iya, mereka mungkin paham. Papa saya mungkin waktu itu kan belum mengerti olahraga difabel kan, karena memang jangankan waktu itu, di zaman sekarang aja orang Indonesia pada umumnya aja mereka belum tahu olahraga difabel itu apa. Perbedaan badminton dan para badminton itu apa mereka nggak tahu ya kan, apalagi papa waktu itu. Jadi mereka ngomong kayak gitu, saya kapan baru ada beberapa orang lah tetap ngubungin terus lewat telepon gitu. Nah waktu itu teman saya yang dulunya teman yang sekarang jadi suami, dia bilang, kenapa kamu nggak coba main lagi? Kita kangen kok nengok kamu main lagi. Itu bang. Kata suami ya? Waktu itu mah belum suami. Ya juga ya. Ayolah kita coba. Nah, jadi beliau yang antar saya ke GOR bang. Saya nggak bilang adik-adik, saya nggak bilang mama papa, saya bilang pama saya mau kuliah. Jadi saya diantar suami saya ke GOR, saya main. Ditungguin suami. Berhubung olahraga di Riau ini bulu tangkis hanya saya sekeluarga, nggak mungkin orang-orang di sana nggak kenal. Sebagian dari mereka nelpon. Loh Mi, Nun, Mbak mau main kok di sini gitu. Di situ keluarga tahu ya? Di situ keluarga tahu. Adik saya bilang, Mbak kenapa Mbak main di sini? Mbak kan nggak cacat. Gitu. Saya bilang, lo bedanya mereka sama kita apa? Toh saya masih bisa main, nggak merugikan siapapun waktu itu kan. Terus yang motivasi itu ya itu teman-teman itu, misalnya dari cabur, teman-teman saya kan banyak dari atlet bola kan bang. Mereka support semua. Dan adik saya itu bukan bermaksud membedakan cacat atau enggaknya, cuma mereka pikir, loh kamu kan nggak cacat, kenapa Mbak main di situ gitu. Kayak bilang, enggak lah, saya masuk kok dalam kategorinya, kaki saya selisihnya, sisi panjangnya berbeda gitu. Nah di situ saya dapat 1 emas, 1 perak. Saya itu masih tingkat nasional. Nasional ya? Setara dengan PON. Itu habis PON Riau di 2012 itu 2012. Saya bawa medalinya ke papa. Pak kemarin saya main. Papa masih belum tahu? Belum tahu bang, adik-adik yang tahu. Adik-adik kan memang ke GOR, dia ngeliat saya, ngapa Mbak main di sini katanya gitu. Mbak tuh atlet nasional loh, ngapa main di sini kata adik-adik gitu. Nggak apa-apa lah saya bilang gitu kan. Saya bawa medali, saya bawa ke rumah. Pak kemarin hati main nih, dapat 1 emas 1 perak. Papa itu nggak ngomong bang, cuma diambil medalinya, nggak ngomong.
Yang saya dengar dari mama, dia bilang gini, dalam keadaan cedera aja dia masih bisa bawa medali buat saya, karena kan medali-medali saya sebelumnya kan sudah banyak banget bang. Papa bilang gitu, dari situ kan otomatis mungkin papa mendukung, cuma beliau kan misalnya namanya laki-laki mungkin gengsi, oh gini mungkin bukan yang nggak kayak gitu kan. Papa mendukung. Tahun berikutnya di 2013 saya dapat panggilan lagi ke pelatnas. Ke pelatnas. Oh, udah masuk ke pelatnas 2013. Dapat panggilan-panggilan lagi, waktu itu ada event Indonesia Open namanya. Jadi saya ikut bergabung di situ, ikut sama teman-teman di situ. Nah, saya ngelihat, saya bilang sama mama sama papa. Bahkan saya jauh sama suami, saya bilang, ini hidup saya nih. Saya ngelihat di sini, saya dapat saya melatih diri, saya lebih bersyukur ketika saya bergabung sama teman-teman difabel yang mungkin jauh lebih parah, lebih berat daripada saya, bang, kursi roda, tapi mereka punya semangat hidup yang luar biasa. Saya bilang, di sini nih hidup saya suka di sini, saya nyaman di sini, izinkan saya di sini gitu. Saya minta ke orang tua, akhirnya 2013 saya udah buat nama Indonesia di Indonesia Open. 2014 saya pertama kali mengikuti ajang multi event Asian Para Games di Incheon, di China itu ya? Di Korea. Di Korea. Di Korea. Nah di situ juara dunia Atri ya? Setelah itu baru juara terus sampai sekarang. Misi apa yang belum Atri bisa realisasikan untuk Indonesia, untuk keluarga, dan untuk diri Atri sendiri? Apa yang belum tercapai oleh Atri saat ini? Puji Tuhan, sebenarnya dari harapan saya sebelumnya sampai sekarang, kalau harapan yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya sampai saat ini sebenarnya semua sudah terwujud. Sudah terwujud. Apapun yang saya inginkan, puji Tuhannya, Tuhan berkati saya dengan apa yang saya inginkan itu udah terwujud. Udah terwujud. Cuma kalau dibilang manusia nggak ada puasnya, iya. Iya betul. Saya masih punya target-target dengan juara ini. Saya masih punya target lagi. Oh iya, saya pengen nih punya GOR sendiri. Saya pengen punya akademi sendiri. Dimana saya pedulinya sama olahraga disabilitas, bisa membantu teman-teman. Saya peduli dengan masyarakat Kampar. Saya pengen nih menyalurkan ilmu yang saya punya, bukan hanya bakat atau pengalaman, tapi ilmu yang saya punya. Dengan pendidikan saya pengen nih punya tempat berlatih di Kampar sana yang dimana saya bisa membantu orang lain tanpa mengeluarkan biaya latihan di tempat saya. Yang penting saya punya gedung yang gedung sendirilah yang bisa untuk masyarakat Kampar berlatih di sana. Kemarin sih sudah disampaikan oleh ke Pak Bupati ya. Pak Bupati. Cuma sampai saat ini kan mungkin ya prosesnya kan bukan proses yang mudah untuk pembangunan GOR, pasti melalui prosedur-prosedur yang panjang. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, kalaupun itu terwujud, nah nanti saya akan membantu mungkin dari segi pelatihan, dari segi pembiayaan, mungkin untuk kedepannya saya bisa membantu. Itu yang ingin Atri lakukan saat ini. Kalau untuk target di prestasi sudah? Di target di prestasi, kalau saya panjang umur, sehat, masih bisa bermain, saya ingin terus berkarya, mungkin nanti sampai di Paris 2024. Paris 2024. Tapi kan event terdekat saat ini adalah di Vietnam dulu, kita ada Asian Para Games di Vietnam 2022. Kita kembali ke peristiwa Olimpiade gitu. Kita ingin tahu ya pengalaman Atri gitu, perjalanan di Olimpiade itu. Karena Atri itu yang sudah mendunianya, mengwownya di Indonesia ini gitu, di Paralimpik gitu. Seperti apa perjalanan kemarin itu? Di Paralimpik itu bang, sebenarnya perjalanan saya itu bedanya dari perjalanan lain adalah karena ini ajang tertinggi di dunia. Di dunia. Mungkin saya belajar dari pengalaman 2018 yang saya pernah kalah hanya karena saya kalah mental. Mungkin karena masyarakat Indonesia nonton pertandingan itu di Indonesia, suami dan orang tua langsung nonton. Saya terlalu ingin menunjukkan yang terbaik, ternyata hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Nah, makanya di 2020 kemarin saya berusaha semuanya berjalan semestinya aja. Saya fokus dengan pikiran saya, jalani satu-satu, jangan terlalu banyak target sendiri. Jangan itu. Cuma latihan di Solo kemarin selama di Platnas, mungkin pelatih semua pada khawatir bang, takut saya overtraining atau segala macam karena ya, kelebihan gitu. Karena saya kelebihan, saya membawa adik dari Kampar ke sana, saya bawa latihan, saya tambah-tambahan sparring partner dengan teman-teman. Pelatih takut nih saya overtraining. Cuma saya yakin kalau saya nggak latihan sendiri, kalau saya nggak tambahan sendiri, bagaimana saya bisa melebihi yang lain. Saya korbankan semuanya, saya bilang sama suami, saya bilang sama adik-adik, bantu saya sekarang, lalu saya fokus di Paralimpik nanti. Ini ajang, mungkin ke Asia sudah, juara dunia sudah, dan ini yang belum. Dan ini saya pengen mencatatkan sejarah di sini nih. Ayo semua jadi benar-benar support bang, beberapa adik saya rolling di adik banyak nih. Untuk sparring partner itu? Iya, saya rolling ke Solo, saya ganti-ganti teman-teman yang dari pemain yang dari PBSI, Solo semua membantu. Dalam proses saya latihan itu saya sangat mendukung lah. Sampai di sana di Tokyo,
Duluan Bang, saya duluan daripada teman-teman yang lain. Berangkatnya. Berangkatnya duluan. Jadi saya training camp dulu. Iya. Ya Bu, saya senang lah kita bisa lebih start daripada teman-teman dari negara yang lain dulu sampai di sana. Jadi saya berusaha nggak nervous dulu nih. Iya. Sampai beberapa orang ngomong, Rat kamu tanding tapi kok kamu nggak ada kelihatan tegang seperti teman-teman yang Sudah lain. enjoy gitu ya, Tri, ya. Saya berusaha enjoy. Berusaha untuk enjoy gitu. Berusaha Ya? untuk enjoy, tapi ya saat itu pun saya nggak merasakan oh ini olimpiade ya nggak. Iya. Saya berusaha itu ya event-event yang lainnya aja. Apa perbedaannya? Nggak ada, menurut saya sama aja. Nggak ada perbedaan sama sekali. Ini sama, cuma yang membedakan nama eventnya aja kalau menurut saya gitu. Setelah menang baru beda lagi ceritanya ya Bang. Itu kan ketika prosesnya. Ketika prosesnya orang jawab, saya bilang iya saya enjoy aja biasa aja. Ketika menang aja, ketika wasit ngomongkan game, itu saya masih terpaku Bang. Berapa saat saya Iya, terpaku. kita lihat kok. Jadi saya bilang saya nggak mau game, ternyata takutnya nanti out atau masuk karena koknya jauh di belakang saya Bang. Pas ketika udah saya Tuhan, target saya sudah nih, saya sudah benar-benar mencetakkan sejarah, saya sudah mencatat sejarah di nama saya sudah saya catatkan di sini, saya bisa menjadi legend yang di sini. Indonesia sudah berkibar, waktu itu satu medali emas, tapi medali emas. Indonesia 41 tahun belum pernah mendapatkan. Belum pernah. Atri Itu di ganda campuran, Atri medali emas. Ganda putri. Di ganda putri, Atri medali emas. Ini single ini, Tri. Apa itu, Tri? Kenapa gitu? Di mana itu? Jadi di single itu saya akui Bang, saat itu lawan lebih unggul pastinya. Ya. Dia pintar mencari titik lemah saya di saat saya harus main beberapa kali. Fisik Itu saya Atri sudah yang singlenya main kedua. main kedua. Main Bang. kedua. Fisik saya sudah nggak kuat sama sekali Bang. Saya akui kaki saya yang cedera sudah mulai saya ngomong ke tim fisio, ke tim yang lain, saya bilang Masih ada nyeri. cedera saya ini enggak Bang, di bulan Mei saya cedera meniskus, jadi otot lutut saya yang robek. Saya bilang ke fisio, saya nggak mau ada orang lain tahu. Kamu orang kepercayaan saya, jadi keep masalah saya cedera. Saya nggak mau orang tua saya khawatir, saya nggak mau NPC Indonesia khawatir, saya nggak mau pelatih khawatir. Sampaikan ke mereka, kan mereka tahu nih, oh Ratih kena meniskus, panik Bang. Ketika dibawa ke dokter saya bilang, katakan saya baik-baik aja, saya nggak mau orang terlalu berkhawatir masalah ini. Jadi yang tahu hanya fisio saya waktu itu, fisioterapi Atri saya. cedera robek juga ya. Cedera. Kita tidak tahu gitu. Tidak Ya. tahu, yang tahu hanya fisio itu. Jadi fisio itu ketika saya bertanding dia yang deg-degan. Aduh, sampai nggak sih dengan kondisi kaki dia yang meniskus ini, sampai nggak sih? Jadi beliau itu selesai saya bertanding Bang, saya balik ke village, beliau yang terus nge-recovery saya. Dia nggak mau orang, dia memegang ucapan saya nggak mau, hanya kamu nih yang tahu saya cedera. Saya nggak mau orang lain tahu. Jadi dia kan beban sendiri Bang, menyampaikan ketika saya, aduh kenapa Ratih berat banget mainnya. Dia nggak berani menyampaikan. Tapi setelah selesai itu dia baru bilang, Kak boleh saya speak up masalah ini? Boleh saya speak up ke media bahwasanya kamu tuh sedang mengalami cedera. Selesai eventnya silahkan Bang. Selesai event ya. Jadi Tri, yang perak itu memang Atri aku ya, memang dia lebih unggul. Lebih unggul, di saat itu dia lebih unggul. Terus yang kedua itu adalah saya memikirkan saya masih ada partai berikutnya, saya ada mixed double. Saya nggak mungkin saya habis-habisan di partai single dan saya tidak memikirkan partner saya yang di mix, yang sudah khawatir menunggu saya bisa main nggak sih Ratih nanti dengan keadaannya yang seperti itu. Udah capek, tidur kurang, segala macam kan teman-teman saya selalu Bang, partner saya itu selalu saya, gimana Rat keadaan kamu, udah kalau kamu nggak sanggup jangan dipaksa. Jadi saya ngeliat beliau itu udah muda lagi, partner saya itu Hari Susanto itu kan udah berumur. Dan ini adalah impian beliau nih. Impian beliau. Dia pengen saya di usia dia yang seperti itu dia pengen menorehkan medali, ya ini untuk terakhir kalinya gitu kan. Gimana Rat, kamu masih bisa? Saya bilang, bisa kok Mas. Kalaupun nanti saya nggak bisa maksimal di single, tapi saya pastikan kita main di mix. Dia takutnya saya cedera terus saya nggak bisa lanjut di mix. Saya bilang, saya akan maksimal di single. Tapi kalau itu pun harus lepas dari saya Mas, saya bakalan tetap main kok di mix double, saya bilang gitu. Segitu motivasi Atri untuk Mas Heri itu ya? Makanya ketika di mix saya berbeda lagi, saya bilang saya hanya butuh waktu istirahat sebentar Mas. Setelah itu kita all out main di mix double karena itu partai terakhir, mati-matian kita di lapangan, saya bilang gitu. Luar biasa. Pulang kampung dipanggil Pak Jokowi ke istana dan sempat video call langsung gitu. Iya. Bagaimana apa yang disampaikan, bagaimana perasaannya jumpa orang nomor 1 di Indonesia? Jadi pas di sana itu selesai kemarin Pak Jokowi langsung hubungin, bener Bang lewat video call tadi, menyampaikan ucapan yang selamat yang Pak Jokowi pikirkan kan bukan hanya olahraganya aja. Di saat masyarakat di tengah pandemi seperti ini, kamu tuh bisa ngasih semangat yang luar biasa, inspirasi. Influencer kali Iya, jadi Pak Jokowi mengucapkan itu. Dan sedangkan saya berharap karena beberapa event sebelumnya memang beliau selalu menyambut kita di Istora gitu. Nah yang luar biasa lagi itu ketika kita di istana, Pak Jokowi nanya, ini bonus kamu nggak sedikit loh, ini besar banget. Apa yang pengen kamu wujudkan dengan bonus ini? Gitu. Di saat ketemu beliau yang saya sampaikan adalah, Pak saya pengen, ya media mungkin sekarang sudah berimbang, sudah mulai berimbang nih antara olahraga yang normal dengan olahraga parah, difabel.
saya pengen nanti teman-teman yang saya difabel nih punya tempat berlatih sendiri seperti Ragunan atau seperti Iya. tempat-tempat di luar negeri lainnya lah yang mereka Intinya punya atlet pusatnya yang disetarakan. center, benar-benar center gitu. Nah yang menyenangkan tuh beliau langsung manggil Pak Menpora, dengarkan dan catat segera bangun. Saya tunggu 1 bulan laporannya dan segera bangun. Waduh, luar Jadi biasa. ketua NBC Indonesia waktu saat itu kan juga langsung